Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abin Selo Bermantio dari kelas mata kuliah Desain Komunikasi PPC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai revat yang saya buat mengenai kajian spasial temporal, dinamika lahar, dan remobilisasi material piroplastik pasca erupsi terhadap resiko bencana vulkanik Gunung Merapi, Jawa Tengah, Indonesia. Ini merupakan outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada parameter yang digunakan, terus yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan, terus kemudian ada kesimpulan dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu latar belakang. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia dengan potensi bahaya geologi yang tinggi. Erupsi tahun 2010 menghasilkan material piroklastik dalam jumlah besar yang tersebar di lereng dan daerah aliran sungai. Material tersebut kemudian mengalami remobilisasi akibat curah hujan dan membentuk aliran lahar yang berpotensi menyebabkan sedimentasi, kerusakan infrastruktur, serta meningkatkan risiko bencana di wilayah hilir. Dinamika lahar pasca erupsi dipengaruhi oleh faktor topografi, kemiringan lereng, pola drainase, dan distribusi material vulkanik. Oleh karena itu, diperlukan kajian spasial temporal untuk memahami perubahan distribusi material dan perkembangan aliran lahar dari waktu ke waktu. Pemanfaatan penginderaan jauh dan SIG menjadi metode yang efektif untuk memantau perubahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika spasial temporal lahar dan demobilisasi material piroplastik pasca erupsi. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama itu ada menganalisis perubahan morfologi dan topografi Gunung Merapi pasca erupsi tahun 2010 menggunakan data penginderaan jauh dan tandem X. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan distribusi material vulkanik serta perkembangan jaringan drainase akibat proses erosi dan lahar. Yang ketiga, mengkaji dinamika spasial temporal pemulihan lingkungan pasca erupsi sebagai dasar mitigasi bencana vulkanik. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian dalam kajian ini mengacu pada pendekatan kuantitatif berbasis penginderaan jauh untuk memanfaatkan citra satelit menganalisis dampak aktivitas vulkanik. Kedua paper yang digunakan memiliki kesamaan dalam penggunaan data citra satelit untuk mengidentifikasi dan memetakan distribusi material vulkanik. Oleh karena itu, metode yang digunakan disusun secara ringkas dengan menggabungkan tahapan utama dari kedua penelitian. Metode penelitiannya itu ada tiga. Yang pertama ada pengumpulan dan pengolahan data, di mana data yang digunakan berupa citra satelit multi waktu sebelum dan sesudah erupsi. Dan yang kedua ada analisis citra, di mana analisis dilakukan menggunakan metode klasifikasi citra baik berbasis pixel maupun berbasis objek. Yang ketiga yaitu analisis perubahan dan interpretasi, di mana tahap akhir dilakukan dengan membandingkan hasil analisis sebelum dan sesudah erupsi untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Nah, kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil dan pembahasan mengenai analisis perubahan kondisi daerah aliran sungai Gendol sampai Opak berdasarkan citra VHR multitemporal, di mana pada gambar ini itu bisa dilihat untuk gambar yang paling kiri yang A yaitu merupakan cita tahun 2010, kemudian yang B tahun 2011 dan yang C tahun 2012, di mana perbedaan dari ketiga gambar tersebut itu dilihat dari pola drainase serta tutupan lahannya, di mana tutupan lahan paling terlihat terbuka itu di tahun 2010 karena tahun 2010 itu merupakan tahun terdekat atau tahun terdekat terjadinya erupsi Gunung Merapi, dan semakin jauh terjadi di tahun 2012 si tutupan lahannya itu semakin besar atau semakin tertutup vegetasinya karena adanya faktor alami seperti itu. Kemudian hasil dan pembahasan kedua yaitu merupakan analisis perubahan topografi kawasan Gunung Merapi menggunakan data tandem X. Jadi di gambar tersebut itu dijelaskan bahasanya terdapat yang pertama yang A itu merupakan informasi amplitudo dari dam sebelum erupsi. Terus yang B itu merupakan informasi amplitudo dari dam pasca erupsi pertama. Yang C informasi amplitudo dari dam pasca erupsi kedua. Yang D citra perbedaan terkoreksi antara dam sebelum erupsi dan dam pasca erupsi pertama dengan menggunakan shadow pass yang sesuai.
Terus yang E itu merupakan citra perbedaan terkoneksi antara dam sebelum erupsi dan menggunakan shadow mask yang sesuai. Kemudian yang E merupakan citra perbedaan terkoneksi antara dam sebelum erupsi dan dam pasca erupsi kedua dengan menggunakan shadow mask yang sesuai juga. Lalu yang terakhir atau yang F merupakan citra perbedaan terkoneksi antara dua dam pasca erupsi dengan menggunakan shadow mask gabungan. Jadi di sini itu dilihatkan bahasanya dari data satelit itu bisa dilihat bahasanya pasca erupsi itu berdampak daripada si morfologi puncak Gunung Merapi atau topografi dari si Gunung Merapi itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan, di mana erupsi Gunung Merapi tahun 2010 itu menyebabkan perubahan signifikan pada kondisi lingkungan dan morfologi wilayah sekitarnya, khususnya di daerah aliran Sungai Gedol hingga Opak dan area puncak. Pada tahap awal pasca erupsi, wilayah didominasi oleh material vulkanik dengan tutupan vegetasi yang sangat minim, di mana seiring waktu terjadi proses pemulihan alami yang ditandai dengan terbentuknya jaringan drainase baru akibat curah hujan serta meningkatnya pertumbuhan vegetasi. Meskipun erosi masih cukup tinggi di beberapa area, analisis menggunakan data tandem X menunjukkan adanya perubahan besar pada topografi puncak, seperti penurunan elevasi dan perubahan bentuk kawah akibat aktivitas erupsi. Selain itu, data ini juga mampu memberikan informasi kuantitatif mengenai perubahan volume material vulkanik secara keseluruhan, baik kombinasi satelit temporal dan data elevasi radar terbukti efektif untuk mengamati perubahan lingkungan dan morfologi pasca erupsi, serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemantauan aktivitas gunung api dan upaya mitigasi bencana. Dan ini terakhir dari daftar pustaka. Mungkin sekian bahasan tadi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.